Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video yang pertama tentang perhitungan PPh badan. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang kredit pajak. Apa itu kredit pajak? Kredit pajak adalah pajak yang dipotong atau yang dipungut oleh pihak lain yang sifatnya tidak final yang dapat diperhitungkan terhadap pajak terutang. Ini contohnya seperti PPh pasal 23, 22, 24 ya. Nah, ini sifatnya tidak final pokoknya. Nah, kemudian ada juga pajak yang dibayarkan oleh sendiri, yang diangsur oleh si perusahaan itu sendiri. Itu adalah PPh pasal 25, sama dapat mengurangi pajak terutang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh perhitungannya. Kita ambil salah satu contoh di video yang pertama. Kita lihat dulu, ini adalah video yang pertama. Nah, kita ambil salah satu contoh perhitungan pajak dan ketentuan pasal 31E. Di sini peredaran brutonya 6 miliar, kemudian PKP-nya 610 juta, dan pajak terutangnya adalah 80.520.000. Nah, kita salin kembali. Misalnya tahun pajaknya adalah 2019 ya. Nah, peredaran usahanya 6 miliar, kemudian PKP-nya 610 juta, dan pajak terutangnya adalah 80.520.000. Kalau bertanya, ini angkanya dari mana nih 80 juta? Nah, lihat di video sebelumnya. Nah, apakah PPh badan terutang ini harus dibayarkan 80.520 ke kas negara seluruhnya? Tentunya jika si perusahaan itu, si badan itu memiliki kredit pajak ya pada tahun yang sama, ini tidak harus membayar 80.520. Jadi diperhitungkan kredit pajaknya. Nah, misalnya nih ya. Nah, misalnya selama tahun 2019 si badan ini, si perusahaan ini telah dipotong oleh pihak lain untuk PPh pasal 23 misalnya 20 juta. Kemudian PPh pasal 24 misal ya 20 juta juga. Dan PPh pasal 25 15 juta. Nah, totalnya 55 juta. Nah, berarti PPh badan yang harus dibayar atau disebut dengan PPh pasal 29 ya. PPh pasal 29 itu adalah PPh badan terutang dikurangi kredit pajaknya. Nah, 25.520.000. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat simulasi contoh berikut. Nah, di sini 1 sampai 12 itu adalah bulan. Ya. Ini pun sama, bulan juga. Kita bedakan warnanya. Nih. Nah, 1 sampai 12 itu adalah bulan di tahun 2019. Tahun pajak 2019. Tentunya tahun depannya adalah tahun 2020. Nah. Nah. Lihat tanda panahnya. Di bulan ke-12 tahun 2019 ya. Sudah diketahui di sini laba fiskal adalah 610 juta. Nah, kemudian PPh terutang itu adalah 80.520.000. Nah, PPh terutang itu kita singkat dengan PT ya. Nah, tuh. Nah, kemudian selama tahun 2019 ini ya, dari Januari sampai dengan Desember diakumulasikan, ternyata si perusahaan itu telah dipotong kredit pajak dan telah mengangsur sendiri kredit pajak atau disebut dengan KP ya, itu sebesar totalnya itu 55 juta.
Maka di sini PPh pasal 29 itu sama dengan atau PPh yang harus dibayar ya, sama dengan pajak terutang dikurangi kredit pajak. Nah, ini totalnya adalah 25.520.000. Nah, kapan 25.520.000 ini harus dibayarkan? Nah, tentunya ini harus dibayarkan menggunakan sebelumnya menggunakan SSP kan. Nah, tapi sekarang menggunakan e-billing untuk memperoleh kode billing dulu. Nah, kemudian melapor menggunakan SPT. SPT tahunan badan. Nah, kapan ini gitu kan? Nah, ini harus dilaporkan yaitu pada tanggal ini 30 April 2020. Artinya pajak ini harus dibayarkan dan dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Ini kan tahun pajaknya ya. Yang 2019 ini adalah tahun pajaknya. Nah, setelah tahun pajak ini berakhir, 4 bulan kemudian, atau paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu tanggal 30 April, ini harus dibayarkan dan dilaporkan. Seperti itu kurang lebihnya untuk penggunaan kredit pajak. Nah, gimana kalau semisalnya, misal ya, ini contoh lainnya ya, contoh lainnya misalnya ternyata kan kalau kasus ini kan adalah PT dikurangi KP itu sama dengan kurang bayar, ya kan? Ini adalah PPh pasal 29. Nah, kalau kasusnya PT dikurangi KP, kredit pajak ya, pajak terutang dikurangi kredit pajak, itu jatuhnya lebih bayar. Nah, berarti ini adalah PPh pasal 28A istilahnya. Itu ya. Ini penjelasan secara singkat untuk selanjutnya tunggu next video mekanisme rekonsiliasi fiskal. Terima kasih.